Perkenalkan, nama saya Aaron Daniel, saya selaku direktur dari PT Sejahtera. Nah, pada kesempatan hari ini, perusahaan kami ingin menggunakan sebuah jasa konsultasi kantor Bapak mengenai rencana perusahaan dalam menyewa sebuah mesin. Selamat datang di Deloitte Consulting Indonesia. Perkenalkan, saya Owen Bangki selaku Advisory Manager di Deloitte Indonesia yang akan menghandle perusahaan Bapak di sini. Dan perkenalkan, ada juga Nigel William yang akan menjadi asisten manajer saya untuk menghandle perusahaan Bapak di sini. Sebelumnya, saya ingin menginformasi dulu mengenai apa yang akan Bapak konsultasikan, yaitu yang Bapak konsultasikan adalah sesuai dengan standar akuntansi yang mengatur sewa menyewa ini, yaitu PSAK 73 serta PSAK 30 yang berbasis pada IFRS 16. PSAK 30 itu mengatur mengenai sewa, yakni perjanjian di mana lessor memberikan hak kepemilikannya kepada lessee dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Pada tahun 2011, PSAK 30 ini berubah prinsip dari rule base menjadi principal base. Ada dua jenis sewa yang diatur, yaitu financial lease dan operating lease. Tetapi per 2020, PSAK 73 ini sudah menggantikan PSAK 30. Berikut perbedaannya dari PSAK 73, 30, dan IFRS 16. Selain itu, berikut merupakan perbedaan dari sewa operasi dan pembiayaan menurut PSAK 30. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Kebetulan perusahaan kami ini telah menyewa sebuah mesin senilai 10 miliar selama 5 tahun Pak. Kemudian kami mencatatnya sebagai mesin di debit sebesar 10 miliar dan liabilitas sewa di kredit sebesar 10 miliar Pak. Nah, apakah hal ini sudah benar Pak sesuai standar akuntansi yang berlaku? Berdasarkan PSAK 73 dan IFRS 16, pencatatan sewa mesin yang dikapitalisasikan harus dicatat sebagai aset hak guna yang harus dipisahkan dari aset lain. Selain itu, perusahaan Bapak juga harus mencatat depresiasi setiap tahunnya, bunganya, serta kewajiban pengurangan liabilitas setiap perusahaan Bapak melakukan pembayaran. Mengenai pencatatannya, seharusnya nilai kini pembayaran sewa minimum dengan nilai kini itu sebesar 9.716.245.739 rupiah pada Januari. Pembayaran angsurannya itu kurang lebih sekitar 2.466.600.405 rupiah dan dibayarkan setiap awal tahun selama periode sewanya. Jurnalnya itu berarti mengurangi kewajiban sewa di debit dan kas pada kreditnya. Lalu bagaimana dengan pencatatan depresiasinya Pak? Kalau boleh saya tahu. Metode depresiasi adalah menggunakan metode garis lurus. Karena itu, yang Bapak konsultasikan adalah dikategorikan sebagai operating lease. Depresiasinya sebesar 1.943.257.147 rupiah. Pembukuannya ini akan mengurangi biaya perolehan atau nilai aset hak guna pada sisi kredit dengan nominal peningkatan jumlah bunga yang dicatat atau dibayar secara berkala yang didapat dari 12% yang nantinya dikali liabilitas sewa sebelumnya di awal tahun. Pengurangan liabilitas jumlah liabilitas sewa yang dibayar pasti sama dengan anggaran setiap tahunnya. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Bagaimana perlakuannya kalau misalnya saya ingin menyewa selama 11 bulan saja karena satu dan lain hal. Nah, kira-kira bagaimana tersebut? Jika 11 bulan, maka sewa ini termasuk dalam kategori sewa jangka pendek atau operating lease, sehingga tidak akan menyebabkan pemindahan kepemilikan mesin tersebut. Pencatatannya berarti sewa dibayar di muka dengan kas dan nominalnya itu angsuran per bulannya. Dan juga perlu adanya pengakuan beban sewanya selama 11 periode. Karena ini operating lease, maka tidak perlu ada pencatatan atas bunga dan depresiasi. Wah, terima kasih atas penjelasannya dan penjelasan tersebut sangat jelas dan sangat akurat sekali. Terima kasih atas penjelasannya dan konsultasinya. Sama-sama, senang membantu Bapak sekalian. Oke, pada kali ini kita bakal membahas PSAK 30, PSAK 73,
dan juga IFRS 16. PSAK 30 tahun 2007 mengatur mengenai sewa, yaitu suatu penyedia di mana lessor pemilik aset memberikan hak kepemilikan kepada lesi dalam menggunakan suatu aset pada periode tertentu yang sudah disepakati bersama antar kedua pihak. Pada tahun 2011, PSAK 30 dilakukan revisi nih oleh YAI yang semula PSAK 30 2007 adalah rule base direvisi menjadi principle base pada tahun 2011. Nah, jenis sewa PSAK 30 dibagi menjadi dua, yaitu sewa pembiayaan dan operasi atau finance, atau biasa kita sebut dengan finance lease ataupun operating lease. Nah, apa saja ya perbedaan keduanya? Berikut adalah perbedaan dari keduanya. PSAK 30 mengakui dua jenis sewa, yaitu financial lease dan juga operating lease. Financial lease, pengakuan awal pada awal masa sewa, lesi mengakui financial lease sebagai aset dan likuiditas dalam laporan keuangan sebesar fair value aset sewaan atau sebesar present value dari pembiayaan sewa minimum. Nah, sedangkan operating lease-nya, pembayaran sewa dalam operating lease diakui sebagai beban dengan dasar dari garis lurus atau straight line selama masa sewa, kecuali terdapat acuan dasar sistematis lainnya yang lebih mencerminkan periode waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Nah, sedangkan dari sisi lessor, financial lease, pengakuan awalnya adalah lessor mengakui aset berupa piutang financial lease dalam laporan keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto tersebut. Selamat siang para pemirsa. Kembali lagi di Berita Akuntansi bersama saya Owen Pangki. Berita kali ini datang dari DSAK IAI atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia yang telah secara resmi nih mengesahkan amandemen PSAK 73 mengenai sewa tentang konsesi sewa terkait COVID-19. Sebenarnya amandemen ini diadopsi dari COVID-19 yang Related Rent Concessions Amendment to IFRS 16 Leases. Mengapa hal ini terjadi? Karena hal ini diakibatkan oleh ketidakpastian COVID-19 terhadap judgement penyusunan laporan keuangan ekuitas. Oleh karena itu, ada perbedaan dan penambahan dari PSAK 73 terhadap draft exposure amandemen PSAK 73. Adanya penambahan paragraf 46A di PSAK 73 ini tentang pilihan secara praktis atas konsesi sewa terkait COVID-19. Nah, di paragraf 46A amandemen PSAK 73 ini juga menambahkan nih berbagai usulan sebagai cara praktis untuk tidak melakukan penilaian apakah posisi sewa terkait COVID-19 adalah sebuah modifikasi untuk sewa. Bagi para penyewa yang memutuskan untuk mengambil opsi ini, akan mencatat semua perubahan dalam pembayaran sewa sebagai akibat dari konsesi sewa berhubungan dengan COVID-19. Nah, 46A ini juga dijelaskan nih bahwa penyewa bisa memutuskan untuk tidak melakukan penilaian atas konsesi sewa yang merupakan sebuah modifikasi untuk sewa. Dan juga ada lagi penambahan paragraf 46B terkait persyaratan pemenuhan secara praktis atas konsesi sewa sehubungan dengan COVID-19. Nah, di paragraf ini memberikan sebuah usul bahwa cara praktis berlaku hanya untuk konsesi sewa yang muncul sebagai akibat langsung COVID-19. Jika 3 kondisi terpenuhi, yaitu yang pertama, kondisi utama perubahan pembayaran sewa menghasilkan revisi pada imbalan bagi sewa yang secara substansial kurang dari atau sama dengan imbalan sewa sesaat sebelum perubahan terjadi. Dan yang kedua, semua bentuk pengurangan pembayaran sewa ini hanya berdampak pada pembayaran yang mula-mula jatuh tempo di tahun 2020, serta tidak ada perubahan substantif pada ketentuan dan syarat lain dari sewa.
Nah, PSAK revisi amandemen PSAK 23 ini berlaku pada 1 Juni 2020. Berikut adalah berita pada hari ini mengenai revisi amandemen PSAK 23. Sekian dan terima kasih.